Ruang aman bagi kaum perempuan di tempat umum kembali tercoreng oleh aksi nekat para predator seksual yang menyamar di balik profesi terhormat. Belum reda ingatan publik atas kasus pelecehan seksual di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, pada awal Mei lalu, kini sebuah kasus serupa dengan modus merekam video di balik rok kembali memicu gelombang kemarahan massal di tengah masyarakat. Ironisnya, pelaku dari tindakan amoral berdarah dingin ini tak lain merupakan seorang pendidik, yakni oknum guru sekolah dasar negeri berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berinisial BSN yang berusia 34 tahun. Sementara korbannya adalah seorang wanita muda pekerja keras berinisial C, berusia 24 tahun, yang tengah profesional mencari nafkah sebagai Sales Promotion Girl atau SPG di sebuah swalayan modern di kota Solo. Tragedi asusila ini terjadi pada Sabtu siang, 13 Juni 2026. Dalam konferensi pers resmi yang dipimpin oleh Wakapolresta Solo, AKBP Sigit, pada Rabu, 24 Juni 2026, terungkap sebuah fakta yang sangat memuakkan dari rekaman kamera pengawas swalayan. Tersangka BSN sebenarnya datang ke swalayan tersebut untuk berbelanja bersama dengan istri dan anak kandungnya sendiri. Namun, saat dirinya terpisah dari rombongan keluarganya di salah satu lorong belanja, niat busuknya seketika muncul. Melihat korban C sedang lengah merapikan barang dagangan dengan posisi membelakangi jalan, BSN langsung berjalan mengendap-endap di belakang korban, lalu merunduk dan mengarahkan kamera ponsel pintarnya tepat ke bawah rok korban. Aksi bejat oknum guru SD ini untungnya langsung diketahui oleh pengunjung swalayan lain yang berada di lokasi. Merasa aksinya terpergok, tersangka BSN panik, langsung menghapus paksa foto hasil jepretannya di tempat, dan bergegas melarikan diri meninggalkan area swalayan bersama anak istrinya. Kasus ini mendadak viral secara nasional setelah korban C justru dilaporkan diberhentikan dari pekerjaannya oleh pihak manajemen pasca kejadian. Akibat rentetan insiden traumatis ini, korban mengalami guncangan psikologis berat, kehilangan rasa percaya diri, serta harus kehilangan sumber mata pencahariannya, ungkap AKBP Sigit dengan nada miris. Saat diinterogasi intensif oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Solo, tersangka BSN akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Ia membual bahwa tindakan nekatnya tersebut dipicu akibat kecanduan akut mengonsumsi konten pornografi di media sosial. Modusnya dari keterangan tersangka, dia mengaku sering menonton film dewasa dan terobsesi dari konten video rok perempuan di bawah halta yang seliweran di media sosial Twitter. Dari sana, muncul dorongan menyimpang untuk meniru konten tersebut di dunia nyata, jelas Wakapolresta Solo. Kini, BSN resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 406 huruf A KUHP Yungto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun, karena ancaman hukumannya hanya 1 tahun penjara, polisi tidak melakukan penahanan fisik dan BSN hanya berstatus sebagai tahanan kota. Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo, menegaskan bahwa tindakan BSN masuk dalam kategori pelanggaran berat yang mencoreng institusi pendidikan. Per hari Senin, 22 Juni 2026, BSN resmi dibebas tugaskan secara tegas dari jabatannya sebagai tenaga pendidik dan langsung dijatuhi sanksi mutasi dari sekolah asalnya agar tidak mencemari proses pendaftaran siswa baru, sembari menunggu putusan hukum inkrah dari pengadilan.